Di Battle 2 ini sebetulnya awalnya saya sudah sangat lega sekali. Wah, FSI nih, saya merasa wah pede nih. Paling kalau bikin produk, market validasi, aman lah. Ternyata tantangannya sedikit berbeda. Kita harus mengkolaborasikan 2 brand alumni FSI dan challenge-nya adalah di situ. Di Battle 2 ini tim saya memang secara persona bagus-bagus semua. Dari awal kita membentuk saya sudah insecure di situ. Saya kayaknya memang paling personanya paling rankingnya paling belakang ya. Jadi di situ sudah mulai menilai diri sendiri kayaknya sekarang saya bakal tersisih di sini karena ini penilaian adalah secara persona. Battleground 2 secara spesifik aku mungkin meng-highlight peranku di sini agak beda kan ya. Memang secara teknis kebetulan jadi leadernya gitu. Dan ternyata dalam kompetisi seperti ini menjadi leader yang tanda kutip menentukan nasibnya orang. Tim ini kalah dibanding yang lain menurut ya kami para Dekom ya. What do you think? Coba siapa yang mau bicara? Ya mungkin saya mulai ya Pak ya. Ketuanya. Ya. Oke. Mungkin kami memang mengambil pendekatan yang agak beda. Jadi kita tahu yang kita bawa juga bukan sesuatu yang biasa, yang mungkin normatif juga di dunia F&B. Dan kita memang dari awal cukup sepakat, kita memang mengambil resiko itu. Jadi ini ide dari mana awalnya? Dari Rama. Rama ya, Mas. Memang ketika emosinya muncul, itu nggak ada sosok lain yang aku salahkan selain diriku sih. Sebenarnya itu memang sudah di set up gitu. Aku tahu mungkin beberapa di antara kita akan ada yang bisa sangat terkena secara personal ketika disebutkan namanya. Dan aku di awal sangat bilang ke mereka, sangat nggak apa-apa aku aja yang dipilih. Ya, tim Kasia, tim yang lain kalau masuk ketuanya di depan. Tim Kasia masuk ketua di belakang. Ada alasan khusus atau nggak ada? Nggak ada alasan khusus. Anda sebagai ketua ya Herti ya, boleh cerita nggak secara ya dinamikanya aja, maksudnya proses pertama siapa yang punya ide apa, kemudian bagaimana dan Anda sebagai ketua peranannya seperti apa? Waktu itu saya langsung kepikir untuk bikin yogurt karena saya sudah itu ongoing project saya, tapi waktu itu kita masih berpikir berkuat di IP. Waktu itu ada side quest bahwa itu tuh ada bentuk IP, bisnis model dan lain-lain. Jadi kita berpikir lebih dari itu inovasi apa yang bisa kami berikan. Dari tim akhirnya come out dengan Arulo. Akhirnya dari hasil coaching juga dapat banyak masukan. Akhirnya kita berdinamika lagi, kita masuk lagi. Akhirnya kita harus fokus kemana yang ini maksud saya kita dan ingin tahu dinamika, jangan kita dong. Boleh nggak ceritakan person to personnya? Kelihatannya barusan dari ceritanya Anda mendominasi semuanya. Karena itu idenya dari awal adalah Anda. Terus Anda minta justifikasi aja sama yang lain, begitu kah? Belajar tentang leadership gitu. Dari yang awalnya sebenarnya kayak di WR1 saya ngerasa kayak mungkin kan di sini 3P ya, persona, dan saya tuh tipe observer gitu. Jadi rasanya nggak bakal akan susah untuk kayak menunjukkan persona gitu. Padahal ini kan salah satu penilaian. Di sini lebih belajar leadership dan juga kayak belajar tentang people lebih banyak di WR2 ini kalau untuk saya pribadi gitu. Terlepas dari inovasi dan lain-lainnya, menurut saya yang paling berkesan untuk saya pribadi itu sih people-nya. Jadi seperti yang sebelumnya saya minta nanti 2 orang saya sebut namanya untuk maju ke depan. Ya, sebelum maju ke depan bisa say goodbye dulu dengan kelompoknya. Karena setelah Anda di depan, yang tercabut kunci suksesnya tidak akan kembali ke kelompoknya. Yang pertama, Kevin dan Rizka.
Bella, Gea. Awas, Dea. Nisa, Dian. Sidi, Yonatan. Yang aku merasa aku relief ya gitu kan. Ya udah aku bisa menerima keputusan itu kalau memang aku tereliminasi. So toh ya bisnisku berjalan dengan baik gitu loh saat ini gitu kan. Ya aku rasa ya aku cukup senang aja sih mereka yang lolos itu mereka bisa ke tahap selanjutnya gitu kan. Anthony, Herti, Dava, Rico. Sebenarnya saya menunggu untuk bisa pitching membawakan bisnis sendiri. Tapi sebelum melewati itu ternyata kita harus menjalani dulu fase battle round ini dengan penilaian persona dan juga kelompok. Memang saya layak untuk dieliminasi. Jonathan. Saya pikir tadi saya nggak lolos karena tadi tersisa 2. Saya yakin banget Jonathan pasti lolos, dan tadi juga sebetulnya saya banyak dibantai juga sama Dekom untuk finance-nya. Jadi tadi udah hopeless aja. Setiap dari kita ngasih kontribusi masing-masing lah ya gitu, dan berharap semuanya lolos. Tunggu. Menurut aku punya kapasitasnya dan aku sangat terbuka untuk mau belajar. Tapi kan ini kompetisi dan pasti ada yang itu, dan kita semua kayaknya dari sebelum masuk kita udah saling apresiasi dan sudah bukaan gitu, kayak ya kita harus menilai secara fair. Ya pasti sedih, tapi saya yakin mereka orang kuat, orang hebat yang bakal terbang sesudah ini. So, momen ini menjadi batas yang jelas bahwa hanya mereka yang mampu membuktikan kesiapan dan kelayakanlah yang berhak melangkah ke tahap berikutnya. Akhirnya kita sudah melalui battle round 1 dan 2. Satu hal yang tadi aku bisa rasain, aku sangat suka dan melihat dinamika, melihat ekspresi dari teman-teman tuh buat aku tuh bisa dibilang cukup indah lah. Kenapa aku bilang indah? Mungkin kesannya terlalu puitis, tapi aku bisa melihat bagaimana proses battle round 1 dan battle round 2 dari yang mereka tadinya kepedean sampai dari yang mereka akhirnya bingung, akhirnya mereka exciting dapat solution, tapi abis itu ternyata dianggap salah, dan terakhir banyak di antara mereka yang penuh dengan kebijaksanaan dalam menerima apapun hasil dari battle round yang terakhir ini. Karena pada saat proses battle round itu kita mengangkat isu-isu ini sehingga masyarakat luas bisa mulai mengenal, atau kalau yang sudah kenal mereka mengingat kembali bahwa Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan rempah-rempah, kaya akan cerita-cerita dan kearifan lokal yang bisa diangkat. Nah, serunya ini mereka di sini bukan hanya mempresent deck saja, tapi mereka itu di battle round itu
saling beradu untuk memberikan karya yang terbaik dan bisnis plan yang terbaik untuk budaya, untuk masa depan. Jadi kalau kita wrap up dari battle run kemarin ya, battle run pertama kita belajar tentang nilai budaya Indonesia. Nah, Challengers kali ini diminta untuk menggabungkan tentang inovasi kuliner, ketahanan pangan. Akhirnya mereka tuangkan ke dalam sebuah bisnis dan harapannya bisa berdampak. Kalau pelajarannya sih kita banyak dapat tentang nasionalisme ya, tentang Indonesia, tentang potensi kita, gimana kita harus bersama-sama gitu. Itu dari Brigif sih. Cuman yang paling berkesan buat saya ya kebersamaannya, terus suasananya, terus itu kayak once in lifetime experience juga kan. Soalnya saya belum pernah sebelumnya kayak ke barak kayak gitu kan. Terus dengan semua dinamikanya, dengan semua tentara-tentaranya yang welcome. Sebenarnya ini perjalanannya juga cukup panjang ya. Dari awal since day one gitu kan. Kita terus bareng sama teman-teman yang lain. Kita banyak dapat ilmu sih pastinya. Ternyata banyak sekali PR yang harus kita kerjakan di bisnis kayak gitu. Terus juga kita bersyukur juga teman-teman di sini luar biasa ya. Sampai dengan terakhir 18 besar itu aku rasa tidak ada yang bisnisnya jelek, semuanya bisnisnya keren-keren gitu kan. Tapi yang utama adalah persaudaraan yang nggak ternilai sih menurut aku ya. Jadi kita udah ngerasa kayak keluarga, kayak saudara sendiri gitu. Jadi actually I hate this feeling ya, dimana kita selalu bersama gitu ya. Terus kita berjuang bareng, terus akhirnya saya harus pulang seperti itu ya, nggak bareng mereka lagi. I will miss this feeling. Ya, di Veteran 1 kita bicara culture future. Jadi itu suatu challenge yang tidak hanya melihat masa depan tapi juga harus melihat masa lalu, begitulah kira-kira. Di Veteran kedua ini agak berbeda lagi. Jadi challenge-nya itu adalah menggabungkan dua entitas untuk dibuatkan suatu IP yang tersendiri. Nah, itu sebuah challenge lagi yang memeras kreativitas para challenger juga. Karena ini juga bukan hal mudah sebetulnya. Bagaimana dua bisnis yang sudah berjalan dengan baik tapi harus meng-create sebuah IP baru yang bisa beneficial buat dua belah pihak itu. Jadi itu challenge yang kita memang create supaya kita mau melihat juga para challenger ini berkembang tidak hanya dari sisi bisnisnya masing-masing, tapi mereka juga harus bisa adapt dengan lebih cepat terhadap tantangan-tantangan challenge yang kita berikan. Jadi menurut saya kedua challenge ini sangat baik, pelajaran yang sangat baik buat para challenger, bahwa di dalam dunia bisnis memang kita harus berpikir lebih cepat, membuat kreativitas dengan baik, bisa adapt terhadap semua situasi. Dan bagi para challengers yang berhasil melewati penilaian ini, yang mampu menunjukkan inovasi dan ketepatan keputusan, dan tentunya kedewasaan dalam berpikir, sebuah tahapan baru telah menanti. Mereka akan melangkah ke final pitch, ruang pembuktian terakhir, di mana visi, strategi, dan keyakinan mereka akan benar-benar diuji sebagai akhir perjalanan mereka di DC Season 16 dan menjadi awal langkah mereka di dunia yang lebih luas. Saya harapkan banyak perubahan, itu lebih fokus, lebih menggambarkan company-nya bagaimana. Salam diplomat, saya Antoni Lim, siap bikin gebrakan. Saya memang pengguna kombucha. Menurut saya ini kurang. Andai semua pelaku-pelaku bisnis yang muda seperti kamu gitu, saya bilang wow.